Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salis Harsowaton. NIM saya 12292301588. Saya dari MKS 5D. Nah, di sini saya kebagian materi tentang regresi linear berganda. Nah, apa sih regresi linear berganda? Regresi linear berganda adalah ilmu statistik yang untuk menganalisis variabel dependen atau variabel terikat terhadap dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas atau bisa disebut variabel X. Nah, di mana regresi linear berganda ini asumsi dasarnya adalah ketika variabel-variabel tersebut bersifat linear, artinya ketika ada perubahan dalam variabel independen atau variabel X itu akan mempengaruhi secara proporsional variabel dependen atau variabel Y. Nah, untuk contohnya biar lebih mudah, contoh nih, saya punya kedai kopi. Nah, kedai kopi itu kan menjual kopi yang ada harganya. Nah, harga dari kopi tersebut itu adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Misalnya nih, harga kopi itu 20.000. Nah, untuk dari 20.000 itu dipengaruhi oleh apa sih? Variabel independen atau X. Di antaranya yang mempengaruhi harga itu ada gula, kualitas kopi bagaimana, gaji barista berapa, dan tempatnya bagaimana. Nah, itu kan otomatis akan mempengaruhi harga kopi tadi atau variabel dependen atau Y. Nah, apa sih fungsi dari regresi linear berganda? Yang pertama itu ada untuk prediksi. Nah, ketika kita sudah mengolah data, kita akan data tersebut kita akan bisa melihat prediksi yang harus diambil bagaimana. Contohnya nih, ketika kopi kita setelah diuji analisis regresi ternyata mengalami kenaikan harga yang signifikan gitu kan setiap bulannya. Nah, itu kan kita bisa memprediksi ke depannya harus bagaimana sih dari data tersebut ketika kita mengalami kenaikan dan dari harga. Nah, yang kedua fungsi dari regresi linear berganda itu adalah pengaruh hubungan. Nah, pengaruh hubungan ini adalah kita melihat apa sih hubungan dari variabel X terhadap Y. Contoh nih, ketika variabel X-nya bahan-bahan tadi terhadap harga kopi, pengaruh variabel gula terhadap kopi gimana, pengaruh kualitas bubuk kopi kepada harga kopi gimana, pengaruh gaji barista terhadap harga kopi gimana, dan pengaruh lainnya terhadap harga kopi gimana. Nah, itu adalah merupakan fungsi dari regresi linear berganda dalam analisis hubungan. Nah, yang ketiga itu adalah analisis variabel. Nah, di mana analisis variabel ini adalah analisis independen yang paling berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel X terhadap variabel Y. Nah, misalnya nih kepada tadi ya contoh yang tadi ketika kopi naik tuh disebabkan oleh apa sih? Kelihatan ternyata setelah diuji regresi linear berganda ternyata paling yang berpengaruh itu adalah pemasaran. Nah, ketika pemasarannya luas gitu kan, harga kopi itu kan jadi semakin laku. Nah, itu bisa terlihat dalam pengaruh dari regresi linear berganda yang fungsinya secara hubungan variabel. Yang ketiga, terakhir itu ada fungsi sebagai kepastian data gitu kan. Nah, jadi kepastian data itu seperti benar gak sih bahwa si X ini mempengaruhi Y gitu kan. Kayak gitu kan, seperti regresi linear berganda itu nanti akan kelihatan bahwa si variabel X ini mempengaruhi Y atau tidak ya. Mungkin contohnya yang tadi ya, bahwa apakah benar gak sih bahwa harga gula, kualitas kopi ini dan lain sebagainya itu mempengaruhi harga kopi yang dari tadi. Nah, itu fungsinya sebagai untuk kepastian. Oke ya. Untuk itu langsung saya ya kita masuk ke data. Nah, di mana saya mengambil dari kinerja keuangan bank syariah, bank umum syariah, di mana saya mengambil dari NPF. Nah, apa sih arti NPF? NPF itu adalah Not Performance Financing, di mana ini adalah merupakan kemacetan dari sebuah bank syariah kepada memberikan modal kepada pemegang nasib, dan si nasabah itu kesulitan dalam membayarnya. Nah, itu ditulis dalam NPF dalam persen. Nah, itu merupakan NPF dalam persen ini saya masukkan ke variabel Y. Kemudian dipengaruhi oleh apa? Variabel X. Yang X-nya yaitu yang pertama ada non-performing financing. Ini dalam rupiah, dalam miliar. Yang kedua itu adalah non-performing financing net. Apa sih non-performing financing net? Yaitu adalah ketika kesulitan pembayaran tadi dalam pembayaran
pembiayaan dari nasabah itu dikurangi oleh peridoan hutang atau pelepasan piutang dari bank tersebut, pelepasan hutang dari bank tersebut. Dan yang variabel X3 yaitu adalah total pembiayaan kepada pihak ketiga atau non-bank atau total financing to non-bank. Nah, lanjut saja, ketika udah data dari ini saya mengambil dari tahun 2021 sampai 2023 berdasarkan bulan. Nah, ketika itu langsung saja olah datanya. Nah, ini saya sudah mengolah data di mana Y yang dari tadi ya, NPF berdasarkan persen, X1-nya yaitu adalah NPF berdasarkan nilai rupiah atau ya miliar, dalam miliar, dan X2-nya itu adalah NPF berdasarkan net. Yang ketiga itu adalah NPF total pembiayaan kepada pihak ketiga atau non-bank atau total financing to non-bank. Lanjut, dari sini kita akan dari file ini kita akan mengoperasikannya untuk menganalisis regresi linear berganda di Fuse. Langsung saja kita buka Fuse. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik tombol file ini, file, terus kita import ya, klik tombol import from file. Nah, di sini karena saya tadi menyimpan data Excel-nya itu yang bernama import file, kita kebetulan saya tadi menyimpan data Excel-nya berupa UTS, data untuk UTS. Nah, kita buka yang tadi. Nah, langsung saja next dan finish. Yes. Nah, nanti muncul work file dari data tersebut, di mana data tersebut saya sudah cantumkan yang tadi Y, variabel Y, X1, X2, X3. Nah, untuk membuka menjadi regresi linear berganda cukup mudah ya pemirsa. Yang pertama kita klik Y, terus tahan Ctrl, terus X1, X2, X3. Nah, sudah gini, klik kanan, terus klik open, dan juga as equation. Nah, karena ini datanya berdasarkan otomatis, maka akan di kolom ini akan tertulis Y, X1, X2, X3, dan C. Nah, jika ini juga bisa ditulis dengan manual. Nah, setelah ini kita klik OK saja. Nah, udah muncul data seperti ini, langsung saja kita blok semua, lalu copy. Oke, nah saya pindahkan ke Word-nya. Udah dipindahkan oleh saya. Nah, sekarang kita masuk untuk perinterpretasian dari regresi linear berganda data yang tadi, di mana kita bisa lihat bahwa koefisien X1-nya itu adalah 0,00306. Nah, di mana ketika setiap kenaikan 1 unit NPF, kan tadi X1 adalah NPF berdasarkan rupiah, ketika kenaikan 1 unit X1 atau NPF akan meningkatkan NPF berdasarkan persen atau variabel Y sebesar 0,000306 unit dengan asumsi variabel lainnya adalah tetap. Kemudian untuk koefisien X2 yaitu setiap kenaikan 1 unit NPF net, X2 tadi kan NPF net, yaitu akan meningkatkan NPF dalam persen atau Y sebesar 0,00013 unit dengan asumsi variabel lainnya tetap. Yang kemudian ada X3, dan X3 ini kan yang tadi ya total financing non-bank. Nah, ketika setiap kenaikan 1 unit total financing non-bank akan menurunkan NPF persen atau Y sebesar 797E strip 06 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Nah, lanjut ke uji signifikansi koefisien statistik dan probabilitas. Nah, dapat dilihat teman-temannya dari data ini adalah X1 itu adalah NPF tes statistiknya ini menunjukkan angka 31,43076 dan p-value-nya adalah 0. Nah, ini menunjukkan bahwa pengaruh NPF terhadap Y atau NPF berdasarkan persen itu adalah signifikan. Lanjut ke X2 atau NPF net adalah nilai statistiknya adalah 10,90244, di mana nilai probnya adalah 0.
Nah, ini juga berpengaruh terhadap NPF berdasarkan persen atau variabel Y secara signifikan. Nah, untuk koefisien X3 atau financing non-bank ini nilainya adalah 0 negatif 66,05741 dengan p-value-nya adalah 0. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif yang signifikan dari total X3 atau total non financing non bank terhadap variabel Y atau NPF berdasarkan persentase. Nah, selanjutnya kita menguji R squared atau kotak R. Di mana X squared ini kita bisa melihat ada 0,998550 ini ya. Nah, dari data tersebut kita bakal melihat bahwa artinya 9,9,85% variasi dalam NPF atau variabel Y, NPF dalam persen atau variabel Y dapat dijelaskan oleh model ini. Nah, ini menunjukkan model yang sangat kuat dan fit. Jadi X yang tadi itu sangat signifikan untuk pengaruhnya terhadap variabel Y dapat dilihat dari X squared. Yang kemudian ada edges X squared juga. Ini totalnya adalah 0,998415, di mana ini artinya memperhitungkan jumlah variabel dalam model, dan ini juga mendekati satu yang menegaskan bahwa model ini sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan NPF persen. Variabel bebas tadi X dan NPF yang itu adalah variabel Y. Nah, dari X squared tadi kita bisa melihatkan bahwa 0,9 itu adalah angka yang mendekati 1, berarti ini ada pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, untuk selanjutnya ada uji F statistik. Di mana F statistik dan probe atau F statistik ini adalah kita melihat bahwa nilai F statistik ini adalah 7,914 dan probe F statistiknya itu adalah 0. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa hasil ini menunjukkan secara keseluruhan model regresi ini signifikan. Artinya ketika variabel bebas atau variabel X tadi NPF net dan total financing non bank itu secara sama-sama mempengaruhi variabel X atau NPF dalam persen. Selanjutnya ada uji Durbin-Watson statistik, di mana dari data tadi ada 1,336 dan p-value-nya adalah 0. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan model regresi ini signifikan. Ya, artinya ketiga variabel bebas NPF net dan NPF dan total non financing itu ada variabel X itu secara bersama-sama akan mempengaruhi variabel Y atau NPF secara persen. Dan bisa dapat diambil kesimpulan dari data tadi. Yang pertama adalah NPF dan NPF net atau X1 dan X2 itu memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Y atau NPF dalam persennya. Artinya semakin tinggi nilai NPF, maka semakin tinggi nilai X1 dan X2 atau nilai NPF dan NPF net, maka akan semakin tinggi pula nilai variabel Y atau dependen atau nilai dari NPF dalam persen. Nah, yang kedua itu adalah total financing non-bank memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF persen. Dapat dilihat dari data-data tadi ya, bahwa total financing non-bank itu selalu bersifat negatif, yaitu kan memiliki pengaruh negatif gitu kan terhadap NPF persen. Yang artinya semakin besar pembiayaan non-bank, maka semakin rendah juga nilai dari Y atau NPF dalam persen. Nah, mungkin seperti itu untuk penjelasan tentang regresi linear berganda. Nah, lanjut kita masuk ke uji asumsi klasik, di mana teman-teman uji asumsi klasik ini ada 4 ya, ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Nah, sudah dilakukan uji regresi linear berganda, maksud ke uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini ada uji normalitas,
uji multikolinearitas, ada uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Nah, untuk uji normalitas, saya sudah mendapatkan datanya di mana kita melihat dari probability-nya itu adalah 0,026. Nah, di mana untuk lulus dari uji normalitas ini nilai P-nya atau P-value-nya itu harus lebih dari 0,05. Nah, dari data ini dapat dilihat bahwa 0,03 itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data ini tidak lulus uji normalitas atau tidaknya. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas, di mana uji multikolinearitas ini adalah nilai dari centered VIV-nya, VIV atau centered VIV-nya itu harus kurang dari 10. Nah, dapat dilihat teman-teman dari data ini bahwa nilai semua ini adalah kurang dari 10. Jadi dapat diasumsikan atau dapat disimpulkan bahwa data ini lolos uji multikolinearitas. Yang selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Ya, uji heteroskedastisitas ini kita melihat prob chi-square yang ini ya, di mana prob chi-square ini harus lebih dari nilainya harus lebih dari 0,05. Tapi kita lihat bahwa dari data tersebut adalah 0,0030 atau kurang dari 0,05. Ini dapat disebutkan bahwa data ini tidak memenuhi syarat uji heteroskedastisitas atau tidak lulus uji heteroskedastisitas. Yang terakhir ada uji autokorelasi. Nah, untuk uji ini nilai prob chi-square-nya itu harus lebih dari 0,05, sedangkan chi-square dari uji autokorelasi dari data ini adalah 0,4. Nah, dapat disimpulkan bahwa 0,4 itu lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk uji autokorelasi ini adalah dapat disimpulkan lulus uji autokorelasi. Ya, mungkin segitu penjelasan saya tentang materi regresi linear berganda dan uji asumsi klasiknya. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana matiin ini? Ini? Iya.